Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi GPPH atau ADHD dan gangguan spektrum autisme yang beranggotakan Erika Ayuningsih Darmawan, NIM 019, Nuri Nurhania, NIM 080, Adita Dwi Safirah, NIM 082, Citra Janatul Faizah, NIM 095, dan Ayumei Wulandari, NIM 108. Selamat menyaksikan. Pada materi GPPH atau ADHD terdapat 6 submateri, yaitu pengertian, faktor penyebab, simptom dan diagnosis, klasifikasi, dampak, dan penanganan pada anak. Materi yang pertama yaitu pengertian GPPH atau ADHD. GPPH atau ADHD merupakan suatu kelainan perkembangan di mana seseorang tersebut mengalami kesulitan pada saat mengatur perilaku, terkhusus dalam hal mengambil tindakan untuk masa depannya. Menurut pendapat Martin tahun 1998, anak yang mengidap ADHD kebanyakan tidak mampu menahan diri untuk merespon sesuatu pada kondisi itu. Mereka benar-benar tidak bisa menunggu. ADHD adalah masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi pada anak-anak. ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada terjadi kepada anak perempuan. ADHD merupakan kesulitan dalam memusatkan perhatian dan mempertahankan fokus pada kebanyakan tugas. Seorang anak penyandang ADHD cenderung bergerak terus-menerus secara konstan dan tidak bisa tenang, sehingga mereka sering kesulitan untuk belajar di sekolah, mendengar dan mengikuti instruksi orang tua, dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab GPPH atau ADHD. Di sini ada 3 faktor penyebab. Yang pertama faktor genetik, yang kedua kelambatan sistem perkembangan di otak, dan yang ketiga perkembangan otak yang abnormal. Yang pertama faktor genetik atau keturunan. Anak yang terkena ADHD karena faktor genetik biasanya memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan paman, bibi, dan keluarga lainnya. Anak lebih berisiko 4 kali terkena ADHD dibanding dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu kelambatan sistem perkembangan di otak. Ada beberapa jenis indikasi bahwa anak yang mengidap ADHD menderita kelambatan pembangkitan yang membuat mereka tidak sensitif terhadap rangsangan yang datang. Jadi hiperaktivitas yang mereka alami mungkin mencerminkan pencairan rangsangan dan bukan karena rangsangan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu perkembangan otak yang abnormal. Otak yang abnormal merujuk pada tidak berfungsinya lobus frontal. Lobus frontal adalah area pada otak yang mengumpulkan input auditori dan visual yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa lobus ini terisi dengan banyak informasi yang tidak tersaring dan tidak sesuai. Otak penderita ADHD tidak mempunyai kegiatan kimiawi yang cukup untuk mengatur dan mengendalikan apa yang si penderita lakukan dan pikirkan. Selanjutnya yaitu simptom dan diagnosis GPPH atau ADHD. Di sini ada 2 jenis, yaitu kurangnya kemampuan memutuskan perhatian dan satunya hiperaktivitas dan impulsivitas. Anak-anak yang menderita ADHD biasanya memiliki perilaku yang dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan memusatkan perhatian, biasanya ditandai dengan beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama ketidakmampuan memperhatikan detail atau melakukan kecerobohan dan mengerjakan tugas, bekerja, atau aktivitas lain. Yang kedua, kesulitan memelihara perhatian terhadap tugas atau aktivitas bermain. Yang ketiga, kadang terlihat tidak perhatian terhadap tugas atau aktivitas bermain. Yang keempat, tidak mengikuti perintah dan kegagalan menyelesaikan tugas. Yang kelima, kesulitan mengorganisasikan tugas dan aktivitas. Dan yang keenam, sering lupa dengan aktivitas sehari-harinya. Kemudian,
Hiperaktivitas dan impulsivitas biasanya ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, berlari berlebihan atau memanjat yang tidak tepat situasinya. Yang kedua, kesulitan bermain. Yang ketiga, seolah selalu terburu-buru atau bergerak terus seperti mesin. Yang keempat, berbicara terlalu banyak. Yang kelima, gelisah atau sering menggeliat di tempat duduk. Yang keenam, sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi lain di mana seharusnya duduk tenang. Dan yang ketujuh, sering menjawab pertanyaan sebelum selesai diberikan, yaitu atau sering disebut dengan impulsivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi GPPH atau ADHD. Ada 3 klasifikasi dalam GPPH atau ADHD. Yang pertama, kombinasi hiperaktif impulsif, di mana penderita GPPH atau ADHD biasanya menunjukkan hiperaktivitas dan perilaku yang impulsif. Yang kedua, kombinasi inatentif, di mana anak dengan penderita GPPH atau ADHD tidak bisa memperhatikan apa yang ada di lingkungannya dengan baik. Mereka kesulitan untuk merangsang apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang ketiga, kombinasi hiperaktif impulsif dan inatentif, merupakan gabungan dari 2 kombinasi yang tadi. Anak akan menunjukkan gejala hiperaktivitas, perilaku yang impulsif, serta tidak bisa memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar dengan baik. Selanjutnya, dampak dari ADHD. Dampak yang pertama, kurangnya rasa percaya diri. Anak dengan penderita ini biasanya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Hal ini disebabkan karena mereka merasa tidak sama dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, dampak dari GPPH atau ADHD dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Biasanya penderita ini dikucilkan karena perilaku mereka terlalu hiperaktif dan menunjukkan perilaku impulsif, sehingga lingkungan sekitar merasa risih dan mengucilkan mereka. Yang ketiga, di masa tuanya nanti atau di masa depan nanti, penderita ini biasanya sulit untuk menemukan pekerjaan sehingga terjadi kesenjangan sosial. Yang terakhir, apabila anak GPPH atau ADHD tidak bisa ditangani dengan baik, maka mereka akan menggunakan obat-obatan untuk menenangkan dirinya. Obat-obat yang tergolong termasuk jenis narkotika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penanganan GPPH atau ADHD. Ada beberapa terapi yang perlu diberikan kepada anak penderita GPPH atau ADHD. Yang pertama adalah terapi bermain. Dalam terapi bermain, penderita GPPH atau ADHD diajarkan untuk saling berbagi mainan, toleransi, belajar menghargai. Jadi, anak dengan penderita GPPH atau ADHD lama-kelamaan akan menunjukkan sikap yang ada kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada terapi medis. Terapi medis diberikan kepada GPPH atau ADHD dengan menggunakan bantuan obat. Obat yang diberikan biasanya tergolong obat jenis penenang. Hal ini dikarenakan anak penderita GPPH atau ADHD memiliki kelainan hiperaktivitas, sehingga terkadang diperlukan beberapa obat untuk menenangkan mereka. Yang ketiga, ada terapi back in control. Terapi back in control adalah terapi di mana orang tua memiliki program untuk membuat aturan di rumahnya. Anak dengan gangguan GPPH atau ADHD diajarkan untuk disiplin, mematuhi aturan, dan tidak menyalahi aturan. Jadi, anak dengan penderita GPPH atau ADHD lama-kelamaan akan menunjukkan sikap yang sama dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang gangguan spektrum autisme yang terdiri dari pengertian, faktor penyebab, simptom dan diagnosis, klasifikasi, dampak, dan penanganannya. Oke, selanjutnya yaitu gangguan spektrum autisme. Nah, pengertian dari gangguan spektrum autisme yaitu autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Nah, penyandang autisme ini seakan-akan hidup
di dunianya sendiri, jadi nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, autisme ini merupakan tipe yang paling populer dari PDD. Autisme juga mengacu pada problem dengan interaksi sosial, komunikasi, dan bermain imajinasi yang mulai muncul sejak anak berusia di bawah 3 tahun. Perilaku autisme digolongkan dalam 2 jenis, yaitu perilaku yang eksesif berlebihan dan perilaku yang defisit berkekurangan. Nah, jadi anak autisme ini anak yang memiliki dunianya sendiri, tidak peduli dengan dunia lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab gangguan spektrum autisme. Belum diketahui pasti apa penyebab dari gangguan autisme ini. Namun, ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa gangguan tersebut terjadi pada fase pembentukan organ-organ, yaitu pada usia antara 0 sampai 4 bulan. Organ otak sendiri baru terbentuk pada usia kehamilan setelah 15 minggu. Dari penelitian yang dilakukan oleh para pakar, ditemukan beberapa fakta, yaitu adanya kelainan anatomis pada lobus pariellatis, cerebellum, dan sistem limbiknya. 43% penyandang autisme mempunyai kelainan pada lobus pariellatis otaknya yang menyebabkan anak cuek terhadap lingkungannya. Kelainan juga terdapat pada otak kecilnya, cerebellum, terutama pada lobus ke-6 dan ke-7. Otak kecil bertanggung jawab atas proses sensoris, daya ingat berpikir, belajar berbahasa, dan proses atensi. Ditemukan juga kelainan pada sistem limbik, yaitu hipokampus dan amigdala. Akibat terjadinya gangguan fungsi kontrol terhadap agresi dan emosi, anak kurang dapat mengendalikan emosinya, seringkali terlalu agresif atau sangat pasif. Amigdala juga bertanggung jawab terhadap berbagai rangsangan sensoris seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan rasa takut. Hipokampus bertanggung jawab terhadap fungsi belajar dan daya ingat, maka dari itu terjadi kesulitan dalam menyimpan informasi baru. Perilaku yang diulang-ulang, aneh, dan hiperaktif juga disebabkan oleh gangguan hipokampus. Yang selanjutnya yaitu simptom dan diagnosis gangguan spektrum autisme. Anak-anak penyandang autisme biasanya memiliki kelainan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu membangun pertemanan dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu sulit untuk memulai pembicaraan, dan setelah ada topik pembicaraan pun mereka akan sulit untuk menyambung. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa imajinatif saat bermain dengan kawan-kawannya. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang tidak biasa, maksudnya tidak bisa dimengerti oleh teman-temannya. Yang kelima yaitu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sementara itu, kriteria gangguan autisme dalam DSM-4 TR Davidson Neale-Kring 2020 yaitu yang pertama, keterlambatan atau sangat kurangnya bahasa bicara tanpa upaya untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara atau gerakan nonverbal. Nah, yang kedua, bila bisa bicara, bicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Yang keempat yaitu cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Yang kelima yaitu ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang. Yang terakhir yaitu seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian dari suatu benda. Selanjutnya, mengenai klasifikasi gangguan spektrum autisme. Ada beberapa klasifikasi autisme, yaitu ada 3. Yang pertama itu autistic disorder, yang kedua itu Asperger syndrome, dan yang ketiga itu Chilhot disintegrative disorder. Nah,
Autistic disorder itu, kelainan jenis ini itu biasa disebut juga dengan manliness, di mana anak akan susah memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Dia itu merasa hanya hidup di dunianya sendiri, tidak bisa menafsirkan terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi kurangnya antara interaksi. Terus yang kedua itu Asperger syndrome. Tidak seperti autistic disorder, kelainan ini itu bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan tidak ada keterlambatan bahasa. Namun mereka tidak memiliki empati dengan lingkungan sekitarnya, kesulitan untuk menolong orang lain yang sedang kesulitan. Misalnya, ada temannya yang jatuh, dia tidak memiliki rasa empati dan membiarkannya. Yang ketiga itu ada childhood disintegrative disorder, sebuah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, bahasa, dan fungsi sosialnya. Biasanya, anak yang mengidap jenis penyakit autis ini tuh mengalami perkembangan normal sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, anak akan kehilangan keterampilan yang diperolehnya secara perlahan menginjak usia 3 tahun atau 4 tahun, penyebabnya karena kelainan sistem kerja di sistem saraf otak. Terus yang selanjutnya ada dampak gangguan dari spektrum autisme ini. Dampaknya itu yang pertama, anak yang menderita autis ini akan dikucilkan dari lingkungan sekolah dan masyarakat, mungkin karena adanya perbedaan dari yang lain makanya dikucilkan. Terus yang kedua, mereka tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman atau masyarakat karena kurangnya berinteraksi tadi. Sebelumnya sudah dijelaskan pada klasifikasi. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan teman. Karena tidak bisa berinteraksi ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan teman. Dan yang keempat, kesulitan juga dalam mencari pekerjaan di masa depannya. Selanjutnya ada penanganan untuk gangguan spektrum autisme. Nah, ada beberapa terapi sebenarnya yang bisa digunakan untuk membantu penderita autisme. Macam-macam terapi autisme itu banyak. Salah satunya ada metode IBI, terus masuk kelompok khusus, terus terapi akupuntur, terapi musik, terapi perilaku, dan terapi anggota keluarga. Nah, yang pertama itu ada metode IBI. Nah, kelebihan metode ini dari metode lainnya adalah sifatnya yang sangat terstruktur, kurikulumnya jelas, dan keberhasilannya bisa dinilai secara objektif. Pelaksanaannya dilakukan selama 4-8 jam sehari. Dalam metode ini, anak itu dilatih berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup bermasyarakat, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, dan berbahasa. Di Indonesia, metode ini itu lebih dikenal dengan metode LOVAS di Yayasan Autis Indonesia atau YAI. Selanjutnya masuk kelompok khusus. Di kelompok ini mereka mendapatkan kurikulum yang khusus dirancang secara individual. Mereka yang belum siap untuk ke dalam kelompok bermain bisa diikut sertakan ke dalam kelompok khusus. Di sini anak itu akan mendapatkan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai tenaga ahli seperti psikiater, psikologi, terapi bicara, terapi okupasi, dan ortopedagog. Yang ketiga itu ada terapi akupuntur. Terapi akupuntur yaitu jenis metode tusuk jarum yang diharapkan bisa menstimulasi sistem saraf pada otak hingga dapat bekerja kembali. Yang keempat itu terapi musik, yaitu terapi di mana musik diharapkan memberikan getaran gelombang yang akan berpengaruh terhadap permukaan membran otak. Yang kelima ada terapi perilaku. Nah, terapi perilaku ini bertujuan agar anak dapat memfokuskan perhatian, bersosialisasi dengan lingkungannya, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan. Terapi ini umumnya mendapatkan hasil yang signifikan bila dilakukan secara intensif, teratur, dan konsisten pada usia dini.
Terapi perilaku terdiri dari terapi bicara, terapi okupasi, dan menghilangkan perilaku sosial. Dan yang keenam atau terakhir itu ada terapi anggota keluarga. Nah, terapi anggota keluarga yaitu terapi di mana orang tua yang memiliki anak autis harus mendampingi dan memberi perhatian penuh pada anak hingga berbentuk ikatan emosional yang kuat. Dalam pembahasan ini, materi yang akan kita ulas yaitu pengembangan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan materi pembelajaran. Dalam mengembangkan materi pembelajaran, hal yang harus dilakukan guru yaitu melihat kembali hasil asesmen dan menganalisis kurikulum. Selain itu, dalam penyusunan materi pembelajaran, guru juga harus menganalisis urutan prerequisite materi pembelajaran. Nah, di sini prerequisite merupakan pengembangan materi secara runtut dan relevan sesuai dengan perkembangan kognitif dan karakteristik siswa yang mengalami gangguan spektrum autisme. Pada pembelajaran inklusi, guru dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang karakteristik siswanya, sehingga diharapkan nantinya guru dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Pada kenyataannya yang ada, tidak hanya sekolah berlabel inklusi yang menerima siswa berkebutuhan khusus, namun ada juga sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, metode dalam pembelajaran inklusi ataupun sekolah reguler yang di dalamnya terdapat siswa berkebutuhan khusus dapat diaplikasikan dengan metode pembelajaran pada pembelajaran yang ada di sekolah reguler. Namun, pada pembelajaran inklusi wajib menggunakan metode konvensional dan metode khusus untuk memberikan layanan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada kelas inklusi menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip utama dan prinsip khusus. Adapun prinsip-prinsip umum yang ada dalam pembelajaran inklusi yaitu yang pertama, metode yang digunakan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, metode kontekstual yang memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, strategi belajar terarah yang mengemukakan tujuan pembelajaran secara jelas. Kemudian yang keempat, dinamika sosial yang mampu mengoptimalkan interaksi sosial. Yang kelima, belajar sambil bekerja diaplikasikan dengan percobaan. Selanjutnya yaitu pendekatan individual dengan tujuan mengenali karakteristik siswa secara mendalam. Kemudian, metode inklusi yang mendorong siswa melibatkan diri dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu metode pemecahan masalah. Dengan metode ini diharapkan anak mampu memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dari beberapa pendapat yang telah saya sebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pembelajaran dalam sekolah inklusi atau sekolah yang di dalamnya terdapat siswa yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk siswa autisme, harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran. Sebagai komponen pembelajaran, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media auditif, yang kedua media visual, dan yang ketiga media audiovisual. Yang pertama yaitu media auditif.
Media auditif merupakan media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, kemudian kaset recorder, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti lukisan, gambar, foto, maupun slide, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, seperti video kaset, film, dan sebagainya. Dengan demikian, guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, termasuk siswa autisme, dapat membuat media sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, baik dari bentuk, warna, maupun tekstur, sehingga diharapkan dengan adanya media tersebut dapat menarik perhatian semua siswa, tidak terkecuali siswa yang memiliki gangguan spektrum autisme. Dengan demikian, siswa yang memiliki gangguan spektrum autisme tidak lagi membuat gaduh suasana kelas dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum diskusi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.